إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi'sanin ila yaumiddin, amma ba'd. Pemirsa Yubit Edu rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan pelajaran kita masih bersama kitab Al-Muqaddimah Al-Hadramiyah dalam bahasan fikih sholat berjamaah. Kita masuk pasal pembahasan baru tentang sholat berjamaah berkaitan dengan uzur-uzur yang membolehkan tidak melakukan sholat Jumat dan berjamaah. Nah, sholat berjamaah ini kan fardu kifayah. Tapi kalau ada uzur, jadi tidak fardu kifayah. Kalau ada uzur, demikian pula sholat Jumat ini fardu ain. Kalau ada uzur, boleh tidak sholat berjamaah. Tidak boleh untuk tidak sholat Jumat. Ya, apa saja uzur-uzurnya? Yaitu ada alasan-alasan atau sebab-sebab sehingga dia boleh tidak sholat berjamaah ataupun sholat Jumat. Musannif rahimahullah mengatakan a'dzarul jumu'ati wal jama'ati, uzur-uzur yang membolehkan tidak melakukan sholat Jumat dan sholat fardu berjamaah. Ya. Jadi kan nanti dia nggak dosa gitu, ketika meninggalkannya. Yang pertama ya kita tuliskan A'dzarul Jum'ah wal Jamaah, ya, ini judul pembahasan baru, uzur-uzur sholat Jum'ah dan Jamaah. A'dzaru al-Jum'ah wal Jamaah. Ya, yang pertama, boleh tidak sholat berjamaah atau Jum'ah karena ada al-matoru, ya, hujan. Al-mator, yang pertama al-mator, hujan yang inbala saubahu atau saubuhu. Jika inbala atau bala saubahu, membasahi baju. Jika bala saubahu, hujan yang membasahi baju. Jadi ketika baju kena hujan basah. Kalau cuman tipis-tipis ya nggak sampai basah kan, cuman titik-titik saja itu maka tidak. Walam yajid kinan saubahu, walam yajid, tidak mendapatkan kinan, naungan. Ya. Ini boleh tidak berjamaah. Mator, hujan ini, ya, dan juga salju atau barat, ya. Jadi hujan es gitu atau salju yang jenis hujan nanti kalau sampai di bawah dari cair sampai bawah membeku, ini namanya salju atau barat, ya, hujan es. Ini kalau membasahi baju, ya, maka ini boleh dia tidak sholat berjamaah dan sholat Jumat. Ya, dengan syarat dia tidak mendapatkan naungan, tidak mendapatkan naungan. Jadi tidak ada naungan macam sesuatu yang bisa melindungi dirinya, enggak ada. Sehingga kalau ada naungannya dia bisa aman, ya berarti tidak ada uzur, ya. Kalau dia aman, ya, sehingga misalnya pakai payung kemudian tidak jadi basah, maka ini tidak bisa jadi uzur karena ada naungannya. Atau misalnya dia lewat di ada atap, ya, lewat di bawahnya. Jadi sehingga kita lihat alasannya di sini adalah membasahi baju, ya. Sehingga bisa kita lihat keadaannya bagaimana hujannya. Karena ada hujan yang kalau kita pakai payung aman. Ada hujan kalau ada juga jenis hujan yang kalau kita pakai payung masih basah karena hujannya deras pakai angin. Nah, ini berarti tetap menjadi uzur meskipun ada payung.
Allah alam bisawab. Ya, jadi ini keringanan ya, keringanan dari syariat. Ya, di sini ada hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu adzana bi shalah fi lailati dzati bar warih. Azan Ibnu Umar azan di ketika malam yang dingin dan ada anginnya. Sumakol ala solu firihal, adalah kalian sholat di tempat-tempat di rumah kalian. Sumakol kemudian beliau mengatakan inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana ya'mur al muadzin idza kanat lailata zatil bar wa matar an yakula ala solu firihalikum. Beliau mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan pada muadzin jika malamnya itu dingin ya, dan dingin dan ada hujannya, maka muadzin mengucapkan ala solu firihalikum, agar hendaklah kalian sholat di tempat-tempat kalian, di rumah-rumah kalian, tempat tinggal kalian. Maka ini dalil ini nanti menjadi dalil pokok bolehnya seorang tidak sholat berjamaah, sehingga nanti uzur-uzur yang lain itu dikiaskan kepada malam yang dingin dan ada hujannya tadi. Di riwayat Bukhari dan juga Muslim, di sahih ya, seperti itu. Karena ada ala solu fi rihalikum, ini berarti apa? Diperintahkan ya sholatlah di rumah-rumah kalian. Ya. Ini tentang kebolehan tidak berjamaah karena hujan. Ya azaru al jumu'ati wal jamaati al mataru in bala thawbahu walam yajid inan. Ya. Tidak mendapatkan yaitu naungan. Kemudian yang kedua ya, yaitu al-marad alladzi yasuku ya ka masyaqatihi. Ya. Uzur yang kedua sakit ya. Yang kedua al-marad alladzi yasuku yang yasuku ka masyaqatihi. Sakit yang memberatkan sebagaimana memberatkannya orang yang terkena hujan tadi. Ini juga menjadi uzur boleh tidak berjamaah. Yaitu sakit yang berat kalau dia menuju tempat sholat berjamaah ya. Sebagaimana beratnya orang kalau ketika hujan dia menuju tempat sholat berjamaah. Di sakit yang seperti apa? Ya, di Busyra al-Karim disebutkan wa illam yablug haddan yasqutu al-qiyam fil fardhi. Sakit kan ada level-levelnya. Ya, sakitnya berat, agak berat, atau sakitnya pertengahan atau ringan. Nah, sakit yang seperti apa yang membolehkan tidak berjamaah, membolehkan untuk tidak berjamaah? Sakit yang berat, yang memberatkan seperti orang yang ketika hujan berat untuk ke masjid misalnya. Meskipun sakit ini tidak mencapai batasan digugurkannya berdiri ketika sholat fardu. Ya. Jadi ada sakit orang ketika sholat fardu berdiri. Sholat fardu kan rukunnya berdiri, harus berdiri kalau mampu. Nah, boleh nggak dia duduk? Boleh kalau dia sakit dalam kondisi sakit yang nanti mengganggu khusyuan ya, berat dia. Nah, dia boleh duduk. Nah, ya, menghilangkan khusyuan. Nah, kalau untuk sakit yang membolehkan tidak berjamaah itu levelnya di bawah itu. Meskipun tidak sampai derajat sakit yang membolehkan duduk ya. Meskipun sakit ini tidak mencapai keadaan atau level sakit yang membolehkan duduk ketika sholat fardu. Jadi lebih ringan ya. Kalau sakit yang membolehkan duduk untuk ketika sholat fardu, sakitnya seperti itu. Kalau sakit ini lebih di bawahnya lagi. Pokoknya hanya berat saja gitu. Ya, seperti orang beratnya terkena air hujan. Ya. Ini sakit boleh ya. Kemudian
Yang berikutnya adalah wa tamridu man la muta'ahida lahu. Nah, tamrid ini merawat orang sakit. Merawat orang sakit yang tidak ada yang merawatnya, yang tidak ada merawatnya, membantunya. Tamrid ini termasuk uzur. Ketiga, tamridu man la muta'ahida lahu. Merawat orang sakit yang tidak ada yang menunggu atau merawatnya. Ya, di sini disebutkan penjelasannya meskipun bukan kerabatnya. Jadi ada orang sakit, kemudian kita misalnya menunggunya, merawatnya, dan kita bukan kerabatnya, kita orang lain gitu. Nah, tapi tidak ada yang nunggu, kita bukan kerabatnya, kita nunggu, maka kita dibolehkan nggak sholat berjamaah. Ya, kita nunggu tadi orang yang sakit tadi. Atau di Busra Karim dia ada orang yang merawat, nah, tapi yang merawat itu sibuk. Nah, misalnya sibuk ngurusi untuk beli obat, ya, misalnya ngurusi beli obat atau ngurusi urusan-urusan berkaitan dengan orang sakit ini, maka kita kemudian mendampinginya, ya. Mendampinginya karena pendamping aslinya ini yang merawat ini sedang sibuk misalnya membeli obat, ya, ataupun yang lainnya berkaitan dengan pengobatannya. Karena menghilangkan doror pada manusia al-adami termasuk hal-hal yang muhim, ya. Di merawat orang yang sakit. Kemudian yang berikutnya wa israfu al-qarib alal maut, ya. Israful qarib alal maut, jadi mendampingi kerabat, ya. Kerabat qarib alal maut yang akan meninggal dunia, ya, sakitnya parah mendekati kematian, maka itu kerabat kita, maka kita dampingi, ya. Ini menjadikan uzur kita boleh tidak berjamaah. Israful qarib alal maut wa ilam ya'nas bi, meskipun dia si yang sakit ini, yang sakit berat menjelang kematian ini tidak begitu nyaman atau terhibur dengan keadaan posisi kita. Au ya'nas bihi, ya. Atau orang ini akan merasa terhibur, senang, ya. Jadi kita ini dengan berada di situ dia akan gembira, akan senang. Meskipun kita ini ajnabi, orang lain, maka boleh, ya. Maka boleh meninggalkan sholat berjamaah, ya, karena kita mendampingi tadi, meskipun dia ada yang mengurusi, tapi kita dengan keberadaan kita, orang tadi akan senang, ya, jadi menyenangkan, nyaman, ya, dia nyaman. Wa misluhu, ya, dan semisal dengan qarib adalah istri dan siher, ya. Siher itu kerabat istri, ya. Jadi bisa kerabat, ya, ataupun kerabat kita atau istri kita atau kerabat istri. Kemudian wal mamluk, ya. Wa misluhu az-zaujatu. Semisal dengan kerabat adalah istri ataupun siher, yaitu kerabat istri. Wal mamluk, ya, misalnya budaknya. Was sadiq, ya, ini misalnya apa?
sodik teman, ya. Kemudian ustadz, kemudian mu'tiq, ya. Mu'tiq yang memerdekakan budak, ya. Kemudian al-atiq, budak yang dimerdekakan. Ya, ini kita mendampinginya maka dibolehkan tidak berjamaah. Kemudian uzur yang berikutnya, walau khaufu ala nafsihi au irdihi au malihi, khawatir terhadap keselamatan jiwa, ya. Jiwa yang ini maksum, yang terjaga darahnya, atau kehormatan atau harta, ya. Yang ke-5 ya, al-khauf, khawatir atau takut al-khauf ala nafsihi au irdihi au malihi. Ya. Jadi khawatir apa? Keselamatan dirinya, ya. Atau keselamatan atau kehormatannya. Keselamatan diri itu nyawa, ya, jiwanya, keselamatan jiwanya. Al-khawf ala nafsi au ridi au malihi, keselamatan jiwa, kemudian kehormatan atau harta. Meskipun sedikit. Jadi kalau kita nanti jamaah, ini bahaya. Karena misalnya ada orang-orang yang melewati jalan yang ada begal dan seterusnya, keselamatan jiwa bisa terancam, atau kehormatan, ya. Atau harta. Nah, nanti kalau kita berjamaah, hartanya bahaya nih, bisa dirampas atau dicuri dan semisalnya, hilang. Maka boleh dia tidak sholat berjamaah. Di Busra Al-Karim disebutkan wa in qalla, meskipun sedikit, ya, meskipun sedikit hartanya. Bal wa in kana li ghairihi, bahkan kalau harta ini milik orang lain. Ya, jadi khawatir harta milik orang lainnya hilang. Ya. Maka ini menjadi uzur, boleh tidak berjamaah. Karena apa? Ada harta orang lain, harta dirinya atau harta orang lain, nanti dikhawatirkan kalau ditinggal berjamaah jadi hilang misalnya. Atau di sini di Busra Al-Karim, semisal dengan ini ada termasuk uzurnya adalah dia sedang buat makanan, ya. Kemudian nggak ada yang nungguin. Kalau di sini disebutkan sedang buat roti khubz, ya, di tanur. Tanur itu kayak apa? Macam kayak tungku tapi dia digali, ya. Ini ada tanah, kemudian digali ke bawah, kemudian nanti di bawahnya ada bahan bakar, kemudian di samping-samping ini nanti bisa ditempeli adonan jadi roti. Ya, intinya dia sedang masak lah, buat satu makanan, nggak ada yang ngurusi. Wala mutahida, ada orang lain nggak ada yang ngurusi. Dan meskipun dia tahu bahasanya nanti sebenarnya matangnya itu masih nanti, tapi tetap di sini dibolehkan karena ngurusi tadi. Ini diantara uzur tidak berjamaah. Misalnya kalau kita sedang masak, ya, kita sedang masak, ya, ini sudah azan, terus kemudian iqomah, nah, kita masih ngerebus makanan nih, nggak ada yang ngurusi di kompor, ya, maka ini bisa menjadi uzur, ya. Bisa menjadi uzur tidak berjamaah. Kemudian yang berikutnya, wa khauf, takut mulazamatu gharimihi wa huwa mu'sirun, ya. Mulazamatu gharimihi, karena mulazamah
diawasi, gharimihi wa huwa mu'sirun, wa huwa mu'sirun. Di antara uzur ya tidak sholat berjamaah ini adalah karena dikejar-kejar orang yang menghutanginya, dain ya. Jadi dikejar orang ditagih hutang, sedangkan orang ini muksir itu memang tidak mampu ya, tidak mampu bayar ya. Dalam syariat kalau orang berhutang dan dia memang tidak mampu bayar, maka kewajiban yang menghutangi memberikan penangguhan waktu ya. Panadhiratun ila maisarah, kewajibannya adalah diberi tenggang waktu sampai dia longgar ya. Karena memang dia benar-benar memang tidak mampu. Nah, ini ada orang yang menghutang itu nagih-nagih ya. Jadi kemana-mana dicari ya. Person ini misalnya Zaid ya, Zaid ini hutang pada Amr misalnya, dan Zaid ini belum mampu bayar hutang karena memang dia miskin ya. Nah, Amr tuh sukanya ngejar-ngejar terus ya. Ngejar-ngejar. Nah, kemudian Zaid ini nanti kalau sholat berjamaah ketemu Amr dia, wah nanti kalau saya sholat berjamaah ketemu Amr akan dikejar-kejar terus, saya ditagih hutang sedangkan saya memang nggak mampu ya. Mestinya Amr ini yang menghutangi, kalau memang si Zaid ini memang tidak mampu melunasi hutang, nggak boleh kemudian dipaksa-paksa ya. Tapi ini misalnya tipikalnya orangnya suka kayak gitu ya, pokoknya dikejar terus. Nah, maka boleh bagi Zaid untuk tidak berjamaah, karena nanti kalau berjamaah ya ditangkap nanti sama siapa yang menghutangi tadi. Nah, jadi akhirnya jadi apa? Doror, nanti akan terkena apa? Doror. Ini diantara rukhsah ya dari fikih dari syariat Islam ya, yang kemudian memberikan keringanan bagi kita untuk tidak sholat berjamaah karena ada uzur-uzur tadi. Karena hukum asalnya wajib ya, dalam mazhab Syafi'i fardu kifayah sholat berjamaah, dan sebagian pendapat mengatakan fardu ain. Demikian masih ada uzur-uzur yang lain ya, insyaallah akan kita baca di sesi berikutnya. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam, alhamdulillahirabbil alamin.